Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ikhwah, kembali kita lanjutkan kajian rutin bahasan kitab Bulughul Maram dari bab al-birr was-silah, yaitu bab zuhud dan wara'. Adapun hadis yang akan kita bahas adalah hadis nomor 1498 atau hadis kedua dari bab zuhud dan wara'. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Rawahu al-Bukhari. Dari penulis berkata rahimahullah, dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah, celakalah hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, dan hamba-hamba al-qatifah. Al-qatifah itu kain, ya, wol. Ada yang mengatakan kain yang berbahan bludru, ya, sebagai lambang kemewahan pada masa itu. Sebuah pakaian yang mewah, sebuah pakaian yang mahal, yang sangat digemari dan disukai oleh orang-orang pada masa itu. Lambang kemewahan, ala kulli hal lambang kemewahan. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Kalau dia mendapatkan semua itu dia suka, kalau dia tidak mendapatkan semua itu dia murka, marah, ya. Kalau diberi ia rela, kalau ya tidak diberi dia tidak rela. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan kepada kita bahwa fitnah dunia berupa terutama harta adalah merupakan fitnah yang menggoda. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah, dan sesungguhnya fitnah umatku adalah harta.
Bahkan demi harta manusia rela untuk saling menyakiti. Demi harta manusia rela untuk melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Tidak lagi mengindahkan aturan syariat dalam masalah atau perkara halal dan haram. Inilah yang banyak terjadi di kalangan umat ini. Fitnah dunia, terutama fitnah harta, itu adalah fitnah yang menggoda setiap orang. Dan itulah merupakan jurus syaitan. Untuk apa? Menjerumuskan manusia agar mereka sibuk, agar mereka larut dengan kehidupan dunia. Itulah jurus syaitan. Sehingga mereka manusia itu lupa tentang kehidupan akhirat. Ya, sehingga manusia lupa dan meninggalkan kehidupan akhirat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di surat Al-An'am ayat 32, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun." Kehidupan dunia ini, ya, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali apa? La'ibun wa lahwun. Permainan dan senda gurau. Permainan untuk anggota badan dan senda gurau, ya, untuk hati manusia. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang mulia ini, ya, hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW, ya, bersumpah bahwa abdud dinar, abdud dirham, abdul qatifah, abdul khamisah, mereka akan celaka. Ya, disumpahkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka akan celaka. Mereka inilah budak dunia. Ya. Dan kita lihat pada kenyataan hidup ini bahwa manusia, ya, masyarakat yang ada di tengah kita banyak menghabiskan waktunya untuk berburu harta. Banyak menghabiskan waktu mereka untuk berburu harta. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, ta'isa. Apa itu ta'is? At-ta'su huwal halaku wal 'ithar was suqut wasyarr wal bu'd wal inhitat. Ya, ini maksud daripada atau makna daripada arti daripada at-ta'su, al-halak, kebinasaan, kecelakaan. Ya. Celaka, binasa, hancur, keburukan. Bagi siapa? Abdud dinar, abdud dirham, wa abdul qatifah. Ya. Yang dimaksud di sini at-ta'su di sini adalah ad-du'a ala abdid dinar wa dirham wal qatifah bidzalik. Doa kecelakaan, ya. Disumpahkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka para budak harta itu akan celaka. Ya. Celakaan untuk mereka yang hidupnya adalah untuk berburu harta. Kecelakaan untuk mereka. Ya. Abdud dinar wad dirham wal qatifa ay man ista'badathu dunya, yaitu orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tuhannya, menyembah dunia. Tujuan hidupnya, prioritas hidupnya adalah untuk mencari dunia, untuk mencari harta. Sehingga mereka pun, ya, menjadi budak dinar, dirham, ya, dan menjadikan dinar wa dirham sebagai ghayah, tujuan hidup mereka. Ya. Maka Rasulullah SAW menyumpahkan mereka dengan kecelakaan, ya, at-ta'su, al-halak. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW mendoakan celaka untuk mereka. Ya. Abdul dinar, abdul dirham, abdul qatifah, hamba dinar, hamba dirham. Kenapa? Karena mereka beramal semata-mata tujuannya untuk mendapatkan itu tadi, fulus. Untuk mendapatkan dinar, untuk mendapatkan dirham,
untuk mendapatkan pakaian yang mewah. Semata-mata hidup mereka, amalan yang mereka lakukan tujuannya adalah untuk itu. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh punya harta, bukan berarti kita nggak boleh punya rupiah, ya. Bukan berarti kita nggak boleh punya emas, bukan berarti kita nggak boleh memiliki pakaian yang mewah, bukan berarti seperti itu. Tapi yang tidak boleh adalah menjadikan itu sebagai tujuan. Makanya saya teringat ucapan seorang ulama yang dinukil di kitab Madarijus Salikin, kalau nggak salah ini ucapan Imam Ahmad ya, di mana beliau mengatakan fazahid, orang yang zuhud itu la yafrah minad dunya bimawjud. Orang yang zuhud itu tidak merasa senang dengan dunia yang dimiliki, tidak membanggakan dunia yang dimilikinya. Wala ya'saf minha ala mawqud, dan tidak merasa sedih dari dunia yang hilang darinya. Ya, kalau dunia hilang darinya dia nggak sedih. Ini hakikat daripada orang yang zuhud. Az-zahid, apa kata Imam Ahmad? Kalau nggak salah ini perkataan Imam Ahmad ya, saya lupa, nanti kalau tolong dicek kalau saya salah. La yafrah minad dunya bimawjud, tidak merasa bangga, tidak merasa senang dengan dunia yang dimiliki. Wala ya'saf, ya, minha ala mawqud, dan tidak merasa sedih, tidak merasa putus asa dari dunia yang hilang, tidak merasa sedih dan putus asa dari dunia yang hilang. Maka ini hakikat sebenarnya dari orang yang zuhud. Begitu juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang, ma sirru zuhduka fid dunya, apa rahasiamu zuhud terhadap dunia? Apa rahasiamu bisa zuhud terhadap dunia? Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, alimtu bi anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku mengetahui bahwa rezekiku ya tidak akan diambil oleh orang lain. Rezeki aku tidak mungkin tertukar dan tidak mungkin diambil oleh orang lain. Yang aku dapatkan itulah rezekiku. Yang tidak aku dapatkan itu bukan rezekiku. Maksudnya seperti itu. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun merasa tenang. Ini rahasia Al-Hasan Al-Basri bisa zuhud terhadap dunia. Ya, bahwa rezeki di tangan Allah, Allah yang mengaturnya. Dan apa yang kita dapatkan itulah rezeki kita, dan apa yang tidak kita dapatkan itu bukan rezeki kita. Maka tenanglah hati Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Wa alimtu bi anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi, dan aku mengetahui bahwa amalku tidak mungkin diwakilkan kepada orang lain, maka aku pun menyibukkan diriku dengannya, menyibukkan diriku dengan beramal, karena tidak mungkin amalan aku ini dikerjakan oleh orang lain, diwakilkan kepada orang lain. Ya amalan yang kita kerjakan ya kita yang kerjakan, maka aku pun menyibukkan diriku dengan amalan tersebut. Ini tips yang kedua supaya kita bisa zuhud. Kalau kita mau ngikutin apa yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri. Yang pertama apa tadi? Alimtu bi anna rizqi, ya, aku mengetahui bahwa rezekiku ya la ya'khudhuhu ghairi, tidak akan diambil oleh orang lain. Tidak akan tertukar. Kalau kita meyakini bahwa rezeki kita ini sudah diatur oleh Allah, apa yang kita dapatkan itulah rezeki kita. Apa yang tidak kita dapatkan itu bukan rezeki kita, maka hati kita akan tenang. Gak mungkin kita hasad kepada orang lain, melihat apa yang ada pada orang lain. Karena hakikat zuhud, sebagian ulama mengatakan adalah tidak melihat apa yang ada di tangan manusia. Maka itulah yang dimaksud daripada sabda Rasulullah SAW di hadis pertama yang sudah kita bahas, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas.
Zuhudlah engkau terhadap apa yang ada pada manusia. Artinya kita tidak melihat apa yang ada di tangan manusia, di tangan orang lain. Kalau kita kerjaannya adalah melihat apa yang dimiliki oleh orang lain, akhirnya timbullah hasad di dalam hati kita. Ya. Maka alim tu, kata Al Hasan Al Basri, alim tu bi anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku mengetahui bahwa rizkiku tidak mungkin diambil oleh orang lain, maka hatiku tenang. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, wa alimtu bi anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi. Aku mengetahui bahwa amalanku tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Gak mungkin kita mewakilkan amalan kita kepada orang lain. Nih sholat saya tolong diwakilin ya. Gak bisa kan? Gak bisa. Kita sendiri yang mengerjakannya. Maka aku menyibukkan diriku dengan amalan tersebut, dengan amal saleh. Kata Al Hasan Al Basri rahimahullah. Yang ketiga, wa alimtu anna Allah muttali'un alayya fastahyaitu an uqabilahu ala ma'siyah. Aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasiku, maka aku tidak mau diawasi oleh Allah dalam keadaan melakukan maksiat. Hadirkan di dalam diri Anda muraqabatullah. Ya, sikap selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ya'lam, maha mengetahui apa yang nampak dari kita dan apa yang tersembunyi. Ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengatakan demikian di dalam Al-Qur'an. Allah maha mengetahui apa yang ya dikhianati oleh mata dan apa yang disembunyikan dalam hati. Allah maha tahu. Bukankah Allah menilai amal seseorang diantaranya karena apa? Niat. Niat sesuatu yang tersembunyi dan itu dinilai oleh Allah. Allah maha mengetahuinya, apalagi yang nampak. Maka jangan pernah berani bermaksiat kepada Allah. Dan kebanyakan orang ketika tidak diawasi oleh orang tuanya, tidak diawasi oleh istrinya, tidak diawasi oleh kakaknya, tidak diawasi oleh orang lain, atasannya misalnya, dia berani bermaksiat karena nggak ada yang tahu. Seolah-olah dia lebih takut kepada manusia ketimbang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Orang yang seperti ini bisa jadi amalnya akan dihancur leburkan oleh Allah dan menjadi sia-sia. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, seseorang, kata Rasulullah, di hari kiamat membawa pahala sebesar gunung apa? Gunung Tihamah. Tapi dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bermaksiat kepada Allah ketika sedang sendirian. Ingat, Allah maha mengawasi kita, maha mengetahui apa yang kita lakukan. Maka ketika kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa malu. Sebagaimana Al Hasan Al Basri mengatakan demikian, fastahyaitu an uqabilahu ala ma'siyah. Maka aku merasa malu ketika aku diawasi oleh Allah dalam keadaan bermaksiat, malu. Dan ini malu yang paling tinggi, malu yang nilainya sangat tinggi, malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ketika kita sedang sendirian. Bisa gak kita ketika sedang sendirian tetap bertakwa kepada Allah? Inilah yang harus kita latih, inilah yang harus kita perhatikan, ikhwan yang dirahmati Allah. Mungkin ketika kita bersama orang lain kita bisa bertakwa kepada Allah, tapi bisa gak ketika kita sedang sendirian kita bertakwa kepada Allah? Lagi sendirian kita bertakwa kepada Allah, bisa gak? Kalau bisa, ini hebat. Ketika sedang sendirian kita tetap takut kepada Allah, takut bermaksiat. Kalau bisa, ini hebat. Dan ini yang dituntut dari diri seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada, baik ketika sedang bersama orang lain ataupun ketika sedang sendirian. Yang keempat apa tipsnya supaya bisa zuhud? Wa alimtu annal mauta yantaziruni, dan aku mengetahui bahwa kematian itu menungguku. Fa'adattu zat liliqa'illah,
maka aku pun mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi masalah rizki, yang kedua masalah amal, yang ketiga masalah pengawasan, yang ketiga adalah masalah kematian. Wa alimtu annal mauta yantaziruni fa'adattu zad li liqa'illah. Aku mengetahui bahwa kematian itu menunggu. Bisa jadi maknanya menunggu atau mengintai. Setiap saat kematian itu akan mengintai kita, ya ikhwah. Tidak terduga. Kematian itu tidak terduga. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, fa'adattu az-zad li liqa'illah. Aku mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan Allah. Perbekalan apa ini yang dimaksud? Perbekalan ini adalah perbekalan takwa. Perbekalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali, ikhwah yang dirahmati Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya perbekalan yang paling baik itu adalah perbekalan takwa. Meskipun ayat ini konteksnya adalah perbekalan dalam masalah haji, tapi itu maknanya lebih luas dari haji. Perbekalan yang paling baik untuk menghadap kematian dan untuk kehidupan akhirat kita nanti adalah perbekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sudah kita upayakan 4 hal ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang zuhud. Kalau kita sudah mengupayakan 4 perkara ini, insya Allah kita menjadi orang yang zuhud terhadap dunia terutama. Kita tidak akan menjadi lagi hamba dunia. Kita tidak akan lagi menjadi hamba dinar. Lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di walakin akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha, kata Rasulullah SAW. Yang aku khawatirkan setelah aku tiada itu bukan kalian melakukan perbuatan syirik, ya, tapi aku khawatirkan adalah kalian berlomba-lomba terhadap dunia sehingga kalian saling bunuh, saling menjatuhkan, ya, saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam hadis ini terhadap peringatan, ya, terdapat sebuah peringatan, ya, terhadap penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghambakan diri kepada selain Allah itu tidak hanya menghambakan diri kepada berhala, tidak hanya menghambakan diri kepada patung, tidak hanya menghambakan diri kepada kuburan, tapi ada juga orang-orang yang menghambakan dirinya kepada hawa nafsu. Ada juga orang-orang yang menghambakan dirinya kepada dinar. Sehingga itu tadi, beramal tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia dan harta. Amalan apapun yang dilakukan, maka ditujukan untuk mendapatkan dinar dan harta. Ini adalah perbuatan yang sangat tercela, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan membuahkan sikap apa? Sikap ridha. Ketika kita menghambakan diri kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus, itu akan membuahkan sikap ridha dan qanaah, ya, dan qanaah. Kemudian in u'tiya radiya ay in ja'ahu ad-dinar wad-dirham wal-qatifa surra wa farih. Kalau dia mendapatkan dinar, kalau dia mendapatkan dirham, kalau dia mendapatkan al-qatifah, al-qatifah sebagaimana yang saya katakan tadi, pakaian yang mewah, pakaian yang berbahan bludru, ya, sebagai lambang kemewahan, ya, yang digemari dan disukai oleh orang-orang pada saat itu. Kalau dia mendapatkan itu semua, surra wa farih, dia pun senang, dia pun gembira. Wa in lam yu'ta lam yarda, ay wa in hurima dzalik sakhit. Kalau dia tidak mendapatkan itu semua, dia pun marah, kecewa, murka. Maka ini yang dimaksud dengan menjadi hamba dinar, menjadi hamba dirham. Maka belajarlah untuk hidup zuhud, ikhwah. Belajarlah untuk hidup zuhud, tidak mengejar
dunia. Ya, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, tidak menjadikan dunia sebagai motivasi. Ya, motivasi seorang muslim adalah akhirat. Motivasi seorang muslim adalah ridha Allah. Motivasi seorang muslim adalah kebahagiaan di surga. Dan itu tidak mungkin didapatkan apabila kita mencintai dunia dan seisinya. Ya, zuhudlah terhadap dunia. Penjelasan hadis ini yang disampaikan oleh penulis kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi, lebih banyak membawakan lafaz-lafaz hadis dari jalan yang lain. Sebagaimana yang dikeluarkan di Sahih Al-Bukhari. Faedah hadis. Yang pertama, annahu la yaliqu bil muslim ay yaj'al ad-dunya akbar hammihi wa ghayatu qasdihi. Tidak layak seorang muslim itu menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Tidak pantas seorang muslim menjadikan dunia sebagai motivasi hidup. Ya, enggak pantas. Maksud hidupnya seorang muslim itu bukan dunia. Tujuan hidupnya seorang muslim itu adalah akhirat. Karena dunia ini ibarat persinggahan saja, yang kita tidak akan hidup selamanya di persinggahan. Kita semua tentunya akan kembali ke kampung halaman, dan kampung halaman kita adalah akhirat. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Anna al-muslim al-haq huwa man idza u'tiya syakar wa idza hurima sabar. Wa annahu radin bi qada'illahi ala kulli hal. Faedah yang kedua, bahwasanya seorang muslim yang benar, seorang muslim yang hakiki, ya, dia adalah orang yang apabila diberi, mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan dunia, ya, dia mendapatkan dunia, dia pun bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur kepada Allah yang pertama dengan meyakini bahwa apa yang didapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa yang kita dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, at-tahadduts bin ni'mah, membicarakan nikmat yang kita dapatkan kepada orang lain, la li ajli riya, bukan untuk riya, tapi untuk menjalankan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, ceritakan nikmat yang kau dapatkan kepada orang lain. Ya. Bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan untuk ujub dan yang lainnya, tetapi untuk menjalankan dan menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan di ayat tersebut. Dan yang ketiga, yang paling penting, bersyukur kepada Allah adalah menggunakan nikmat yang kita dapatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang paling penting, ikhwah. Seseorang itu bersyukur kepada Allah, dikatakan bersyukur kepada Allah, ya, adalah dilihat dari seberapa jauh dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang dia dapatkan. Ini tolak ukurnya. Tolak ukur orang yang bersyukur kepada Allah adalah sejauh mana dia taat kepada Allah dengan nikmat yang dia dapatkan. Ya. Maka hendaknya setiap muslim memanfaatkan nikmat apapun itu bentuknya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Misalnya kita punya kendaraan, ya gunakan untuk kebaikan.
Kita punya kendaraan, gunakan untuk ketaatan, jangan untuk melakukan maksiat. Ya. Jangan sampai kita punya kendaraan tapi kita gunakan untuk pergi bermaksiat. Dosa kita. Kita punya mata, gunakan untuk melihat yang boleh, yang halal, jangan melihat yang haram. Ya. Kita punya telinga, gunakan untuk mendengar yang halal, jangan mendengarkan yang haram. Ya, kita punya lisan, mulut, gunakan untuk berbicara yang baik, yang santun, yang hak. Jangan berbicara yang haram. Jangan berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang dilarang, mencaci, memaki, ghibah, ya, mengadu domba, fitnah dan yang lain semacamnya. Ya. Bermusuhan. Jangan seperti itu. Ya. Kita punya tangan, gunakan untuk mengambil sesuatu yang halal, jangan mengambil sesuatu yang haram. Kita punya kaki, langkahkan kaki ini untuk melakukan ketaatan, kebaikan, jangan melangkahkan kaki ini untuk bermaksiat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat dari Allah itu banyak, nggak terhitung. Kalau kita mencoba untuk menghitungnya, maka kita tidak akan pernah sanggup. Ya, ini faedah hadis yang kedua. Kita tambahkan, kalau dari kitab cuma yang dua, kita tambahkan di antara faedah hadis bahwa ya di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengabarkan kepada kita bahwa dunia itu hina. Dunia ini hina. Maka kita tidak boleh dan tidak pantas untuk mencari sesuatu yang hina. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini, yang keempat, hendaknya setiap muslim itu berusaha untuk zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Ya. Ini adalah sesuatu yang penting. Allahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan, dan sepertinya sudah lewat waktu cukup lama sehingga kita tidak buka kesempatan untuk tanya jawab. Insyaallah taala kita akan buka tanya jawab di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Hadza ma aqul. Inilah apa yang dapat saya sampaikan, yang benar dari Allah, kesalahan dari saya. Nasallallahu salamata wal afiyah wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.